I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Gustina dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial uji data independen dan uji data berpasangan menggunakan aplikasi SPSS. Video ini juga adalah suatu bentuk dalam memenuhi mata kuliah Praktikum Statistik SPSS dengan dosen pengampu Ibu Hartina Husain. Baik, sebelum itu dalam melakukan uji data independen, teman-teman perlu mengetahui 3 langkah pengujian. Yang pertama yaitu tetapkan H0 versus H1. Yang kedua yaitu tetapkan taraf signifikan, entah itu 1%, 5%, 10%, sampai seterusnya. Dan yang ketiga yaitu pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian. Ini adalah soal yang akan saya uji. Oke, kita masuk ke uji data independen. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan data 2 perusahaan kalau memang perusahaan yang akan kita uji, atau 2 kelas ketika kelas yang akan kita uji. Langkah kedua yaitu pilih bagian Analyze, terus pilih Compare Mean, kemudian klik Independent Sample Test. Setelah muncul seperti video yang tertera, maka selanjutnya langkah ketiga yaitu masukkan variabel beban ke test variabel dan masukkan variabel perusahaan ke grouping variabel. Langkah keempat, klik Define Group. Pada use specific value, nah grup 1 diisikan angka 1 dan grup 2 diisikan angka 2. Nah, untuk yang terakhir yaitu silahkan klik option pada confidence interval persen, lalu isikan berapa persen tingkat keyakinan yang teman-teman inginkan. Kalau dari saya sendiri memilih 95%. Nah, selanjutnya klik continue dan oke, maka akan muncul hasil output seperti yang tertera di video. Adapun uraian, yang pertama uji hipotesa untuk homogenitas dan rata adalah sebagai berikut. H0 nilai ujian kelas berdasarkan kelompok memiliki variansi yang sama. Nah, untuk H1 nilai ujian kelas berdasarkan kelompok memiliki variansi yang tidak sama. Adapun taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%, dan taraf signifikan bisa berubah sesuai dengan soal. Yang ketiga yaitu derajat bebas, DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Keempat, kriteria pengukuran. Jika nilai sig 2 toilet lebih kecil daripada alfa, penelitian 0,05, maka H0-nya ditolak. Jika nilai sig 2 toilet lebih besar daripada alfa, penelitian 0,05, maka H0-nya diterima. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya diterima. Ini adalah hasil outputnya dan saya interpretasikan. Nilai signifikan 2 toilet sama dengan 0,74, sedangkan alfa penelitian sama dengan 5% atau 0,05, artinya 0,747 lebih besar daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Untuk DF-nya sendiri yaitu 9 ditambah 11 kurang 2 sama dengan 18. DF diperoleh dari hasil banyaknya kelas MKSA ditambah kelas MKSB dikurang 2. Untuk mendapatkan nilai T tabel bisa kita buka tabel T, yang dimana DF dan tarif signifikan yang diambil. Jadi yang saya dapat yaitu nilai T tabel adalah 1,73406, sedangkan nilai T hitung sama dengan 0,327. Jadi pada independent sample test ini T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Adapun kesimpulan pada uji data independen yaitu nilai signifikan sama dengan 0,747 lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada nilai ujian MKSA dan MKSB. Nah, untuk nilai terhitungnya sendiri yaitu 0,327 lebih kecil daripada T tabel yaitu 1,73406, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, sehingga pada T tabel pun tidak ada perbedaan secara signifikan antara nilai ujian MKSA dan nilai ujian MKSB.
Selanjutnya kita masuk ke uji data berpasangan. Nah, untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda-min, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan atau korelasi. Karena uji beda-min bisa digunakan apabila keduanya berkorelasi. Ini adalah soal yang akan saya uji. Oke, kita masuk ke uji data berpasangan. Yang langkah yang pertama yaitu kita memasukkan data. Sama halnya di uji data independen tadi, kita ambil dalam file prestasi uji beda. Langkah yang kedua yaitu klik bagian Analyze, lalu klik Converse Mean, dan pilih Variate Sample T-Test. Langkah ketiga yaitu masukkan nilai statistik ke variabel 1 dan nilai Comdat ke variabel 2. Yang keempat yaitu kita pilih bagian option pada confidence interval persen dan isikan berapa tingkat keyakinan yang akan kita inginkan. Jadi saya memilih 95% tingkat keyakinannya. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu klik continue dan oke, maka akan muncul hasil output seperti yang ada di video. Ini adalah hasil output dari variate sample statistik yang dimana kita simpulkan tes awal mempunyai nilai rata-rata min 54,15 dan 20 data. Sebaran data standing deviation yang diperoleh adalah 7,869 dengan standar error 1,760. Tes akhir mempunyai nilai rata-rata min 75,10 dan 20 data. Sebaran data standing deviation yang diperoleh 5,310 dengan standar error 1,187. Adapun uraian dari uji data berpasangan yang pertama yaitu uji hipotesa untuk homogenitas dan rata adalah sebagai berikut. HO rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. H1 sama dengan rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Nah, yang kedua yaitu taraf signifikansi, alfanya sama dengan 0,05 atau 5% atau taraf signifikan bisa berubah sesuai soal. Yang ketiga derajat bebas, DF sama dengan N kurang 1. Yang keempat yaitu kriteria pengukuran. Jika sig lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jika sig lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya diterima. Untuk pengujian hipotesa data berpasangan, maka proses uji melalui dua tahap. Yang pertama yaitu uji korelasi dan yang kedua yaitu uji beda rata. Nah, dari output variate sample correlation bisa disimpulkan bahwa nilai correlation sebesar 0,516 dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 sehingga nilai signifikansi 0,020 lebih kecil daripada 0,05 dan korelasi sebesar 0,516. Selanjutnya hasil output dari variate sample test yang dapat diinterpretasikan yaitu nilai signifikan 2 tilde sama dengan 0,000 sedangkan alfa penelitian 5% atau 0,05. Artinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nilai hitung dapat diperoleh jika sudah mengetahui DF-nya, yang dimana DF-nya sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19. DF diperoleh dari hasil banyaknya data kurang 1. Setelah mendapatkan DF-nya, bisa kita lihat di tabel T. Nah, untuk nilai T tabelnya sendiri itu 1,72913, sedangkan nilai T hitung sama dengan 13,667. Jadi pada variate difference ini T hitung lebih besar daripada T tabel atau 13,667 lebih besar daripada 1,72913, artinya H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapat dari uji data berpasangan yaitu nilai signifikan pada variate sample correlation sebesar 0,020. Karena signifikan 0,020 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan korelasi antara nilai awal dan nilai akhir. Nilai signifikan pada tabel variate difference sebesar 0,000 karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05 disimpulkan bahwa H0-nya ditolak sehingga terdapat perbedaan antara nilai awal dan nilai akhir mahasiswa MKS.
Dan berdasarkan nilai DF dan T hitung dari output variate difference, di mana nilai DF-nya itu 19 dan T hitungnya itu 13,667, sehingga T hitung sama dengan 13,667 lebih besar daripada T tabel sama dengan 1,72913, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai awal dengan nilai akhir, yang artinya ada pengaruh strategi dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa MKN. Baik, itulah tadi penjelasan tutorial pada uji data independen dan uji data berpasangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Stella Agustina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.